Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rahma. Saya merupakan mahasiswi Telkom University, Fakultas Ilmu Terapan, jurusan Manajemen Pemasaran dengan NIM 60704230016 dari kelas D3 MP 4701. Di video kali ini saya ingin menjelaskan mengenai dari materi matkul kewarganegaraan dan saya mengambil dari topik wawasan Nusantara. Simak baik-baik video ini dan selamat menyaksikan. Tidak terasa, sudah saatnya di tahun depan kami atau kita akan melaksanakan yang namanya pemilu. Pemilu di tahun 2024 ini sebagai rangkaian baru di mana ada seorang anak muda atau generasi muda yang masuk ke dalam deretan para cawapres dan capres di Indonesia. Nah, topik yang saya ambil mengenai dari wawasan Nusantara ini, saya mengambil sebuah judul yaitu merajut keberagaman dan kesejahteraan bangsa dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara menuju pemilu 2024. Sebagai generasi muda, saya juga sangat tertarik mengenai dari adanya pemilu di tahun 2024 nanti. Nah, mengenai dari wawasan saya, mengenai dari pemilu itu seharusnya terbuka dan juga harus saling mengkomposisikan di mana para presiden ataupun cawapres ini juga harus mempunyai visi dan misi yang baik untuk melakukan kemajuan dalam negara Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri itu sebagai negara dengan keberagaman budaya, suku, agama, dan bahasa yang sangat-sangat luar biasa banyaknya. Tentu kita sebagai pemimpin juga harus mengetahui bahwa Indonesia bukanlah negara yang kecil, tapi negara yang luas, di mana mempunyai wawasan Nusantara yang dijadikan sebagai fondasi utama dalam mempersatukan perbedaan dari negara tersebut. Dengan menyongsongnya adanya pemilu 2024 nanti, adanya mungkin upaya dalam merajut keberagaman dan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat untuk menjadi esensi sebagaimana untuk mencapai stabilitas politik dan juga pembangunan nasional. Ini menjadi suatu PR besar bagi para pemimpin kita supaya bisa menjaga suatu keberagaman di Indonesia ini agar tetap lestari, dan kita juga sebagai para anak muda dan generasi muda ini juga harus cari tahu bagaimana untuk diri kita bisa memajukan keberagaman-keberagaman yang ada di Indonesia ini agar tidak punah apalagi diambil oleh negara lain. Tentunya kita sebagai mahasiswa harus tahu mengenai dari arti dari wawasan Nusantara itu sendiri. Menurut saya, wawasan Nusantara adalah konsep yang muncul dari budaya Indonesia dan menjadi dasar bagi pemahaman mengenai keberagaman dan kesatuan dalam konteks kepulauan. Konsep ini mencakup pemahaman terhadap keberagaman budaya, suku, agama, dan geografi yang ada di wilayah Indonesia. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai dari permasalahan yang ingin saya diskusikan bersama, yaitu seberapa penting keberagaman ini tercermin dalam representasi politik dan partisipasi masyarakat dalam adanya pemilihan umum ini. Selanjutnya, sejauh mana pengimplementasian wawasan Nusantara dalam menuju pemilu, dan bagaimana nilai wawasan Nusantara dalam membangun kesejahteraan pada pemilu tahun 2024 ini. Mari kita bahas. Mengenai dari seberapa pentingnya dari suatu wawasan Nusantara itu terletak pada kekayaan alam dan budaya yang kita miliki sebagai bangsa Indonesia. Dengan lebih dari 17.000 pulau dan beragam suku, agama, dan bahasa, dan juga adat istiadat yang berbeda, Indonesia menjadi negara yang unik dengan kekayaan budaya yang tidak ternilai. Tentu dengan konsep wawasan Nusantara ini mengajarkan pentingnya untuk kita menjaga dan menghargai keberagaman ini sebagai aset berharga yang dapat menjadi pilar kekuatan bangsa, di mana kita sebagai mahasiswa juga harus terus mengikuti, di mana kita harus saling melengkapi bagaimana dalam perkembangan zaman. Jangan sampai perkembangan zaman ini menutup adanya keberagaman tradisional yang ada di Indonesia. Jadi kita harus terus melakukan wawasan Nusantara sebaik mungkin. Selanjutnya, bagaimana sih mengimplementasikan adanya wawasan Nusantara di dalam adanya pemilu di tahun 2024 nanti? Hingga saat ini, wawasan Nusantara dijadikan sebagai ideologi pembangunan nasional, memiliki peran dan kunci dalam menciptakan kesatuan dan dalam mengelola keberagaman. Implementasi wawasan Nusantara ini di dalam konteks pemilu itu harus melibatkan semua pihak, baik dari pemerintah, partai politik, maupun dari masyarakat sipil. Nah, penguatan nilai-nilai seperti adanya gotong royong, persatuan, dan keadilan sosial harus menjadi landasan dalam merancang kebijakan dan program-program yang akan diimplementasikan setelah pemilu tahun 2024. Bukan hanya di tahun itu, tapi juga sampai di mana tahun-tahun berikutnya, di mana nanti adanya pergantian capres maupun cawapres ini, di mana visi dan misi ini harus terus dilaksanakan dalam perkembangan wawasan Nusantara.
Dan yang terakhir yaitu bagaimana nilai wawasan Nusantara dalam membangun kesejahteraan pada pemilu tahun 2024 nanti. Yaitu nilai wawasan Nusantara dapat memberikan landasan yang kokoh untuk memperkuat aspek-aspek demokrasi, partisipasi masyarakat, serta menciptakan stabilitas politik dan sosial. Dari nilai-nilai wawasan Nusantara seperti adanya gotong royong, adanya nilai-nilai penguatan dari persatuan dan kesatuan masyarakat juga sangat dibutuhkan, di mana di dalam era baru ini kita harus mempunyai rasa solidaritas dan juga saling menyayangi dan saling menghargai walaupun dari berbagai macam keberagaman dan perbedaan suku dan adat istiadat. Dan yang terakhir yaitu bagaimana nilai wawasan Nusantara dalam membangun kesejahteraan pada pemilu tahun 2024 nanti. Yaitu nilai wawasan Nusantara dapat memberikan landasan yang kokoh untuk memperkuat aspek-aspek demokrasi, partisipasi masyarakat, serta menciptakan stabilitas politik dan sosial. Dari nilai-nilai wawasan Nusantara seperti adanya gotong royong, adanya nilai-nilai penguatan dari persatuan dan kesatuan masyarakat juga sangat dibutuhkan, di mana di dalam era baru ini kita harus mempunyai rasa solidaritas dan juga saling menyayangi dan saling menghargai. Sebagai warga negara Indonesia pastinya sudah sangat tidak sabar mengenai dari hasil pemilu tahun 2024 nanti. Kita bisa mengetahui siapakah pemimpin Indonesia dan siapakah yang akan bertanggung jawab dan menepati janji-janjinya sesuai dengan visi misi dan juga proker yang ingin dilaksanakan di dalam negara Indonesia ini. Dengan adanya merajut keberagaman dan meningkatkannya kesejahteraan masyarakat, ini merupakan prinsip-prinsip yang fundamental dalam membangun Indonesia yang inklusif dan juga berkelanjutan. Dengan adanya pemilu 2024 ini, tentunya sebagai momen strategis untuk merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam arah pembangunan nasional. Dengan mengimplementasikan wawasan Nusantara, Indonesia dapat melangkah maju sebagai bangsa yang kuat, bersatu, dan bersejahtera. Dan ini sebagai salah satu contoh yang harus kita terapkan juga sebagai warga Indonesia, harus mempunyai nilai-nilai wawasan Nusantara yang harus kita implementasikan di kehidupan sehari-hari juga. Dan itu dia tadi pembahasan kita di dalam video hari ini, di mana kita sebagai anak muda harus terus saling cari tahu dan juga saling bisa mengkritik ataupun memberikan saran dalam adanya pengimplementasian di dalam wawasan Nusantara di dalam era pemilu tahun 2024 ini. Kita berdoa dan mengharapkan siapapun nanti pemimpinnya akan menjadi suatu pemimpin yang baik dan tentunya bisa memajukan negara Indonesia bukan hanya dari wawasan Nusantara tapi dari aspek-aspek lainnya. Dengan adanya merajut keberagaman dan kesejahteraan bangsa dalam mengimplementasikan wawasan Nusantara ini, tentunya kita mengharapkan bahwa nanti pemilu di tahun 2024 akan berjalan dengan lancar, dengan damai dan juga dengan keputusan yang seadil-adilnya dan di mana para warga juga harus saling menghargai satu sama lain. Terima kasih. Saya Aisyah Rahmah, saya mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini.